Biasanya Semoga penyakit bukan kan. sombong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yudo. Ya, balik lagi di channel Rizky Udo teman-teman semua. Masih dari rumah, karena kita kerja di rumah dan juga masih PSBB ya. Jadi karena di rumah aja dan gue nggak bisa bikin video sama siapapun di luar sana, jadinya kita kolaborasi lagi jarak jauh. Nah, kemarin kita bicara kesehatan mental, sekarang kita bicara ada nggak sih kaitannya dengan persiapan bulan Ramadan, dengan aktivitas kita yang di rumah aja, kayak gitu. Nah, tadi di awal udah sempat dengar suara-suara ukti-ukti gimana gitu ya. Ya, ini sekarang partner diskusi gue ada Fatia dari UPI. Mana dong suaranya dong? Wih. Halo, halo, halo. Ya, Fatia ini mahasiswi di UPI Bandung ya, Universitas Pendidikan Indonesia. Dulu namanya IKIP Bandung. Tahun berapa itu ya kayak? Udah lama banget. Kayaknya belum kita semua sekolah. Ya, jadi gue pertama kali ketemu Fatia itu udah lama banget ya. Waktu itu Lama banget. Waktu aku masih SMP nggak sih, Kak? waktu Fatia masih SMP, terus gue kebetulan ke Karawang, waktu itu rumah dia kan di Karawang. Masih sama teman dulu, teman bisnis, dan kita baru lulus SMA waktu itu. Gue baru lulus Emang iya, SMA, Kak Yudo? Masa sih? Emang iya ya? baru lulus SMA dan Fatia masih SMP coy. Itu gap usianya ketahuan lah ya. Nah, karena Fatia di kampus pendidikan dan jurusannya psikologi, benar ya? Nah, karena pendidikan dan psikologi, aku mau nanya nih, kira-kira menurut Fatia ada nggak sih kaitannya dengan aktivitas pembelajaran jarak jauh, ya baik mahasiswa maupun pelajar ya, dengan bulan Ramadan yang udah dekat lagi, yang udah sebentar lagi datang? Kayaknya pasti ada lah ya. Maksudnya Ramadan sekarang kan kita masih kuliah juga nih, Kak. Maksudnya kita belum libur, kita baru libur. Aku aja sebenarnya kalau ngelihat dari jadwal kurikulum, itu UAS tuh baru pada Lebaran. Jadi pas UAS puasa di tuh UPI? masih di UPI. Itu baru pada Lebaran tuh baru UAS gitu. Cuman nggak tahu sih, biasanya balik lagi ke dosennya kan. Jadi ya pasti berpengaruh banget mana Ramadan, terus kita nggak bisa keluar rumah. Ya yang bisa diandelin cuman pembelajaran via online aja. Berarti menurut dia dengan PJJ ini, pembelajaran jarak jauh ini, dan sebentar lagi Ramadan, bisa jadi akan ada efek samping dari produktivitasnya gitu ya. Let's say misalkan dari ibadahnya atau apanya gitu. Sebenarnya kalau urusan kayak gitu sih balik ke pribadi masing-masing sih ya, Kak. Maksudnya kalau ini akan berpengaruh ke Ramadan apa enggak segala macam itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Cuman kalau menurut aku pasti berpengaruh sih. Maksudnya dari segi biasanya kita Ramadan kan suka ada acara sama teman, misalnya kita buat baksos atau kita buka bareng atau kita apa, itu kan nambah semangat juga. Terus pas belajar juga ketemu sama dosen, kita cerita-cerita banyak. Sedangkan kalau di rumah ya suasana yang kita temuin ya gini-gini aja, tembok lagi, rumah lagi. Tembok lagi, rumah lagi. Jadi ya agak apa sih, menurut aku lebih ke penurunan semangat sih, Kak. Jadi ya lah gini lagi gitu. Capek, jenuh gitu kan. Jadi mungkin dari kondisional situasi yang seperti itu mempengaruhi ke cara kita belajar juga. Jadi agak menurun semangat belajarnya. Apalagi pas Ramadan kita nggak ada makan. Pas karantina tuh, Kak, banyak banget makan gak sih? Apa-apa yang dicari makanan, apa-apa yang dicari makanan. Untung bukan gue doang yang ngerasa gitu ya. Beneran. Pokoknya mulut tuh kayak kosong gitu, butuh ngunyah. Betul. Ya. Kita Ya kayaknya kan. yang nonton akan ngerasa gitu sih. Gitu. Lagi nanti pas Ramadan kita nggak bisa makan, kita nggak bisa ngemil, apalagi yang harus kita lakuin gitu. Ya mungkin itu sih lebih ke penurunan semangat, mungkin produktivitas juga. Jadi sempat kakak bilang juga pasti menurut aku menurun sih, karena ya keterbatasan ruang gerak. Betul. Gitu. Nah, sebagai anak psikologi nih, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengerem potensi penurunan produktivitas ibadah kita nanti di bulan Ramadan?
Ada tips gak nih dari Tia? Kalau aku sendiri, kalau untuk produktivitas sebenarnya dari jauh-jauh hari sih udah lama banget aku ngelakuin budaya ini. Jadi tiap hari tuh aku ngelis gitu loh Kak, aku tuh hari ini mau ngelakuin apa tiap malam. Besoknya aku mau ngelakuin apa tuh tiap malam. Jadi tiap malam tuh aku mikir besok tuh tanggung jawab aku tuh apa aja. Jadi aku ngebagi kayak peran-peran aku gitu loh Kak. Misalnya peran pertama aku tuh kan sebagai mahasiswa. Nah besok nih sebagai mahasiswa aku tuh harus ngelakuin apa aja gitu. Misalnya aku harus kuliah dari jam segini sampai jam segini. Aku harus ngerjain tugas dari jam segini sampai jam segini, kerja kelompok segala macam. Habis itu ada peran lagi kan karena kita di rumah, bukan anak kosan, sebagai anak dari kedua orang tua. Nah di rumah tuh aku tugasnya ngapain aja, kayak misalnya aku tuh dapat job desk kayak cuci piring atau cuci baju. Nah besok aku ngelis juga nih, besok aku harus cuci piring, besok aku harus cuci baju. Terus aku bagi lagi peran aku lagi, misalnya sebagai kakak gitu kan. Karena adek juga belajar di rumah kan? Adek aku ada 4 kan, banyak. Waduh, mantap sekali. Jadi aku nanya lagi besok apa nih yang bisa aku bantu ke adik aku, misalnya mungkin mendampingin mereka ngerjain tugas atau segala macam gitu kan. Gitu. Terus apalagi nih sebagai individu yang banyak mau gitu kan, individu yang banyak mau. Jadi aku ngelihat lagi target jangka panjang aku tuh mau, misalnya aku mau S2 di mana. Nah, untuk mencapai S2 itu kan ada step-step kecil yang harus aku lakukan kan, kayak misalnya aku harus naikin skor TOEFL aku. Nah, aku kepikiran berarti besok aku harus latihan listening misalnya, atau latihan reading segala macam. Jadi tiap malam biar besoknya aku gak bingung mau ngapain dan jadinya malah ngebuang waktu, jadi aku ngebuat to-do list gitu sih Kak. Jadi kan kalau kayak gitu sorry ya, dengan mencatat daily activity kayak gitu sempat ada ini ya, misalkan ada tiba-tiba agenda datang terus ngerusak itu semua, terus kitanya jadi bad mood misalkan, pernah nggak sih kayak gitu? Pernah sih, maksudnya ya kadang ada aja lah gitu yang ngebuat agenda kita yang udah kita tata dengan sangat rapi dan kita yakin ini bakal kelar nih hari ini bakal kelar nih hari ini. Misalnya kayak tugas kelompok nih, ngerjain tugas kelompok, harusnya besok tuh kita udah nyampe progres C gitu. Sedangkan ada teman kelompok kita yang progresnya baru sampai B dan dia nggak bisa dihubungin segala macam, dan itu mempengaruhi kinerja kelompok juga kan. Jadi itu biasanya ngebuat bete juga sih aku, kenapa sih nih orang gitu. Pasti paling hal-hal kecil kayak gitu sih Kak yang ngebuat daily activity terganggu gitu. Misalnya kayak jam tidur, deadline tuh jam 23.59 gitu. Sedangkan nih orang nih sampai jam 11 malam nih belum ngumpulin tugas gitu. Sedangkan kita harus ngekolektifin tugasnya. Kan itu jadi mempengaruhi juga kayak jam tidur segala macam. Ya gitu deh. Celongan nih jadinya nih. Curhat. Ya paling kalau kaitannya meningkatkan produktivitas, sebenarnya kita bisa berkaca nggak sih Kak dari ritual agama kita sendiri gitu, ibadah. Pokoknya dengan aku ngerasa banget sih ibadah itu ngebantu kita untuk meningkatkan produktivitas, karena itu tuh melatih banyak aspek gitu. Kayak misalnya manajemen waktu. Aku tuh ngerasa banget perbedaan ketika aku lagi halangan sama enggak. Itu kerasa banget. Kerasa banget. Berarti acuan waktunya Tia tuh jam-jam sholat gitu ya? Bener banget, kayak reminder lah gitu. Jam sholat tuh jadi kayak reminder waktu, terus jadi tempat istirahat juga sih sebenarnya. Jadi tempat rehat gitu. Nah, kan kita tuh sholat tuh 5 kali sehari. Yang wajib. Nah, wajib. Nah, kita bangun subuh. Itu kita bangun pagi kan. Dan kita semua tahu ketika kita bangun lebih pagi itu akan lebih membuat kita lebih semangat, kita lebih produktif juga, dan kita bisa mengatur segala hal dengan baik. Jadi setiap azan, setiap apa itu aku selalu berusaha untuk untuk memaksimalkan waktu dengan baik gitu. Jadi habis azan langsung sholat, habis azan langsung sholat. Jadi kayak
Jadi kegiatan aku yang lain juga ketika aku berusaha disiplin dengan waktu sholat aku itu bakal ngikutin gitu. Jadi waktu aku jam 2 harus ngapain, jam 3 harus ngapain. Dan itu aku bakal bisa disiplin kalau aku sholatnya disiplin juga. Ternyata ada 5 hal gitu yang bisa ditingkatkan bahkan hanya dengan sholat. Gimana nanti dengan ibadah-ibadah lain gitu kan di bulan Ramadan. Jadi sebenarnya gak ada alasan sih Ramadan tuh bisa ngebuat kita turun produktivitasnya. Tinggal gimana ke kitanya aja. Yang pertama mungkin tadi udah sempat sedikit dibahas soal manajemen waktu gitu. Yang kedua tuh ada energi booster gitu Kak. Kan sempat tadi kalau nggak salah awal-awal tuh aku sempat bilang kalau istirahat tuh bisa sholat tuh bisa jadi tempat istirahat. Kan kita misalnya kegiatan harian tuh padat. Ya kan kita harus urusin ini A B C segala macam. Terus waktu sholat nih kita tuh bisa tarik nafas dulu, kita bisa ngecas diri kita dulu, kita bisa, pokoknya aku ngerasa kalau dengan sholat aja kita bisa, bisa ngisi, bisa ngecas diri kita gitu. Terus yang ketiga, itu menurut aku, kita bisa belajar gimana caranya fokus nih untuk ngelakuin sesuatu, apapun itu misalnya kerjaan atau misalnya nugas, itu dengan cara kita fokus terhadap sholat. Itu bisa ningkatin fokus kita banget. Kan kalau kita sholat tuh kan Kak, itu kan rasanya ya kita fokus sama apa yang kita baca, apa yang kita gerakin gitu kan. Dan kita nggak mikir apa-apa dan kita nggak terganggu sama misalnya kayak HP atau notifikasi segala macam. Dan kita benar-benar fokus sama diri kita untuk menghadap Tuhan gitu, untuk beribadah. Dan mungkin aku juga baru sadar gitu. Oh iya ya, kenapa kalau belajar tuh nggak kayak gitu juga, biar aku benar-benar fokus sama apa yang aku baca, apa yang aku kerjain gitu dengan cara bagaimana aku fokus saat sholat. Kalau sholat tuh kan benar-benar fokus, syahdu, terus kayak pokoknya kayak berada di dunia lain gitu loh. Berada di dunia lain. Iya, jadi beda aja gitu suasananya kan. Jadi kayak ada space gimana ya, aku kayak bukan ruang hampa sih bahasa gimana. Pokoknya intinya kalau kita sholat tuh gimana sih, kayak yang lain tuh beda gitu kan, lingkungan suasananya dibuat khusyuk lah ya. Ya pokoknya optimal. Suasana khusyuk gitu, suasana khusyuk. Dan ketika kita belajar, itu kita bisa belajar bagaimana ketika kita fokus pada sholat. Kayak gitulah, biar kita fokus apa yang kita kerjain dan apa yang mau kita serap informasinya. Terus yang keempat, manajemen emosi sih Kak. Kalau sholat tuh nggak tahu kenapa ya lebih menenteramkan. Kalau misalnya lagi bad mood atau misalnya lagi ada masalah atau apa, kalau dengan sholat tuh biasanya lebih teredam gitu. Terus yang terakhir ada manajemen ego. Nah ini wah banget sih kemarin waktu aku dapet inspirasinya tuh manajemen ego. Bahwa ketika kita sholat itu kita merendah gitu. Kita bertunduk, kita merendah kepada zat yang maha besar gitu kan Kak. Jadi ketika kita merasa kayak, kadang ini penyakit aku juga sih, kayak misalnya aku balik lagi sih. Contoh misalnya tugas kelompok lagi nih contohnya. Ya. Oh ini kayaknya punya keresahan tugas kelompok ya. Misalnya kayak tugas kelompok gitu. Aku ngerasa nih, kalau aku tuh ngelakuin tugas lebih baik dari teman-teman aku. Ya, itu biasanya penyakit kan. Ya. Ya maksudnya, ya aku ngerasa aku kayak gini sih, kenapa gitu, segala macam. Habis itu pas sholat, pas aku sujud, itu kadang aku suka mikir, ya lalu sombong banget sih, cuman gitu doang gitu kan. Iya benar, habis itu ya bisa. Jadi bahan muhasabah juga gitu. Jadi egonya menurun, kesombongannya menurun. Siap. Ya, semoga yang tadi Tia sampaikan juga bisa sama-sama kita coba ya di bulan Ramadan ini. Amin. Bentar banget lagi nih. Bentar banget ya. Mudah-mudahan tidak hari Jumat kelewatan. Ya, bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan ya hari Jumat. Oh iya benar. Oh iya benar. Sekali Ibu orang Muhammadiyah nih. Oh iya ya. Oke, itu aja ya hasil diskusi kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan lagi-lagi jadi penyemangat kita semua di bulan Ramadan nanti. Amin. Semoga kita bisa sampai di akhir bulan Ramadan, ketemu lagi di bulan Ramadan berikutnya.
Thank you teman-teman, jangan lupa di subscribe dan dinyalain loncengnya buat nanti dapat info-info update video terbaru dari Rizky Yusro. Dan kalau buat yang belum follow Fatia bisa follow, nanti ada di deskripsi. Tapi kayaknya lebih bagus ajakannya untuk follow saya ya, karena followernya banyakkan Fatia daripada saya. Oke ya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah. Dadah, terima kasih semuanya.